يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin kita, yang alhamdulillah juga kesyukuran yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana saat ini kita masih Allah pertemukan dengan bulan suci, yaitu bulan Muharram. Tentunya ini juga di antara bulan-bulan yang agung, yang istimewa, yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bulan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, karena di bulan Muharram ini, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan ini, amal-amal soleh yang kita lakukan jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan lebih besar serta dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada amal-amal khusus yang Nabi SAW mensunnahkan untuk kita melakukannya, yaitu memperbanyak ibadah puasa. Maka ibadah-ibadah khusus yang ada di bulan Muharram ini, yang terdapat dalil padanya, maka adalah memperbanyak melakukan ibadah puasa. Dan ini berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram, wa afdhalus shalah ba'da al-fariidah qiyamul lail. Di mana Nabi SAW hadis sahih ini, Nabi mengatakan, seutama-utama puasa atau ibadah puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan, ya, setelah puasa yang diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan, puasa apa kata Nabi? Yaitu memperbanyak puasa di Syahrullahil Muharram, memperbanyak puasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Dan seutama-utama salat setelah salat yang diwajibkan oleh Allah, yaitu qiyamul lail, yaitu salat malam. Ya. Maka hadis ini yang menunjukkan bahwa ibadah yang khusus yang hendaknya diperbanyak ketika kita berada di bulan Muharram ini adalah memperbanyak puasa. Bahkan Nabi mengatakan, puasa yang dikerjakan, yang diperbanyak di bulan Muharram ini adalah puasa yang paling utama setelah mengerjakan puasa di bulan Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, berarti ini menunjukkan keutamaan. Ya. Dan juga terlebih lagi berpuasa khususnya, ada lebih khusus lagi Bapak sekalian, yaitu berpuasa pada 10 Muharram yang disebut dengan apa? Puasa apa? Puasa Asyura. Ya, insya Allah jatuh tanggal berapa Pak? Hari Selasa depan ya, Selasa besok ya, Selasa besok. Ya, apa itu puasa Asyura? Puasa yang dilakukan di hari ke-10 bulan Muharram. Yang puasa ini keutamaannya, kata Rasulullah SAW ketika Nabi ditanya tentang keutamaannya, Nabi mengatakan, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qabla, rawahu Muslim. Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya tentang keutamaan berpuasa di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram, itu Nabi mengatakan, aku berharap ya kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengampuni dosa setahun yang lalu. Masya
Berarti rugi kalau kita nggak berpuasa. Ya. Kemudian juga disunnahkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya. Ya, berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Berarti hari Senin nanti ya. Senin dan 10. Senin dan Selasa maksudnya. 9, 10 itu Senin dan Selasa. Kenapa kita juga diperintahkan untuk berpuasa pada tanggal 9? Yang awalnya Rasulullah menyuruh kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya ternyata apa? Dalam rangka menyelisih ibadahnya orang Yahudi yang mereka juga mempuasakan ya hari Asyura. Ya. Yang historinya adalah berpuasa Asyura ini. Ketika itu Nabi SAW pernah ketika itu mendatangi kota Madinah. Ya. Nabi ketika datang di kota Madinah, maka fawajada Nabi SAW al-Yahuda yasumun, ya, di mana Nabi SAW mendapatkan orang-orang Yahudi saat itu berpuasa pada hari itu, berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi SAW kemudian bertanya kepada orang-orang Yahudi, ma hadzal yawm alladzi tasumuna? Hari apa ini yang kalian mempuasakannya, kata Nabi SAW. Apa yang dijawab oleh orang Yahudi? Ya, ketika Nabi bertanya tentang hari Asyura yang mereka mempuasakannya, ya, ini hari apa yang kata Nabi? Maka mereka menjawab pertanyaan Nabi SAW dengan mengatakan, hadza yaumun azim najjallahu fihi Musa wa qawma wa aghraqa fir'auna wa qawma fasamahu Musa syukran lillahi ta'ala fanahnu nasubuh. Apa kata orang Yahudi? Ya. Orang-orang Yahudi menjawab pertanyaan Nabi SAW, ini adalah hari yang agung, kata mereka. Kata mereka apa? Ini adalah hari yang agung, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, ya, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Jadi Fir'aun itu ditenggelamkan kapan tuh? Di hari Asyura, ya, ditenggelamkan oleh Allah SWT, dibinasakan oleh Allah SWT. Ya. Maka kata orang Yahudi ini, maka Nabi Musa mempuasakan hari ini atau berpuasa di hari Asyura ini syukran lillah, untuk sebagai bentuk syukurnya kepada Allah SWT. Fanahnu nasum, maka kemudian kami mempuasakan juga. Maka kemudian kami turut mempuasakannya, ya, mengikuti ajaran Nabi Musa ini, kata mereka. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kata Nabi SAW, kami lebih berhak, kata Rasulullah, kami lebih berhak daripada kalian untuk mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi. Maka Nabi kemudian apa? Nabi berpuasa, yang kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk mempuasakannya. Karena ini juga amal orang Yahudi. Maka dalam rangka menyelisih amalan orang Yahudi yang mereka juga berpuasa di tanggal 10 Muharram ini atau mempuasakan hari Asyura juga, maka Nabi dalam rangka menyelisih mereka, Nabi, ya, mempuasakan, menyuruh untuk mempuasakan hari sebelumnya. Di mana Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi. Kata Nabi, kalau seandainya aku hidup di tahun depan, ya, kalau aku masih hidup di tahun depan, kata Nabi SAW, maka niscaya aku akan mempuasakan tanggal 9-nya pula, kata Rasulullah. Dalam rangka apa? Menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, tapi Rasulullah apa? Qaddarallah, meninggal dunia sebelum datangnya tahun depan. Nah ini jadi sunnah betul. Kita kerjakan apa? Nabi belum kerja ini. Ya. Jadi Nabi sebelum mengerjakan puasa di tahun depan dengan mempuasakan tanggal 9, Nabi meninggal dunia. Kata Abdullah bin Nabi meninggal dunia. Kemudian pertanyaannya, kita ngerjain apa kan? Nabi belum ngerjain masalahnya. Kerjain apa tidak? Kerja. Sunnah apa tidak? Sunnah. Ya. Kan sunnah bukan hanya yang dikerjakan oleh Rasulullah, tapi juga yang diucapkan oleh Rasulullah.
Ini sunnah qauliyah, ya, sunnah yang diucapkan oleh Nabi menyampaikan, ya, bahwa Nabi akan bersungguh-sungguh juga mempuasakan tanggal 9-nya dalam rangka menyelisih ibadahnya orang-orang Yahudi. Maka ini yang disebutkan yang oleh dalil tentang ibadah-ibadah khusus di bulan Muharram. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya, maka tidak ada dalil yang mengkhususkan. Artinya apa? Artinya kita boleh melakukan apapun tanpa mengkhususkan. Maksudnya, kalau kita mengkhususkan suatu ibadah pada waktu-waktu tertentu atau meyakini ada keutamaan yang khusus, maka ini butuh dalil. Ya, maka ini butuh dalil jemaah. Misalnya kita meyakini ibadah khusus bulan Muharram itu membaca Al-Quran setiap malam Jumat. Baca Quran malam-malam Jumat itu ini amal khusus bulan Muharram, keutamaannya besar. Maka ini butuh dalil, mana dalilnya? Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh baca Quran, boleh. Ya, bahkan bagus memperbanyaknya membaca Al-Quran dengan memperbanyaknya, mengkhatamkannya di bulan Muharram. Tentunya suatu ibadah yang sangat bagus. Ya. Dan ini termasuk dalam rangka memperbanyak amal soleh yang diperintahkan di bulan Muharram. Karena amal-amal soleh yang dikerjakan, apapun amal soleh itu selama itu disyariatkan, yang dikerjakan di bulan suci, di bulan Muharram ini diantaranya, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah lebih dari Allah memberikannya pada waktu-waktu yang lainnya. Ya, sebagaimana juga yang perlu kita ingat, bermaksiat di bulan suci itu dosanya juga lebih besar dan dilipat gandakan. Ya, jadi kita tahunya selama ini mungkin sebagai kita amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Tapi yang juga perlu kita ingat adalah semua maksiat yang dikerjakan di bulan suci, di bulan Muharram diantaranya juga dosanya lebih besar dan lebih dilipat gandakan. Sehingga kita perlu waspada, perlu berhati-hati, perlu menjaga diri kita agar jangan sampai bermaksiat pada bulan Muharram ini, ya. Bukan berarti kemudian berarti kalau nanti bulan Muharram selesai nggak apa-apa kalian berbuat maksiat sedikit misalnya. Ya tidak juga, ya. Ini makanya lebih kepada ya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jauh lebih berhati-hati karena dosa sedang dilipat gandakan. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan subuh ini juga dalam rangka mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk memperbanyak amal soleh di saat amal soleh itu sedang dilipat gandakan pahalanya Allah, dengan kita duduk di majelis ilmu, ya, di masjid yang mulia ini dalam rangka ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tema kita dalam kesempatan kali ini adalah prinsip-prinsip bekerja mencari nafkah agar barokah. Di mana ada beberapa prinsip yang disebutkan oleh para ulama bagaimana hendaknya seorang muslim itu bekerja untuk mencari nafkah, terlebih lagi orang-orang yang memiliki keluarga tentunya. Di mana yang pertama adalah seorang muslim harus selalu semangat mencari nafkah, bekerja mencari nafkah. Atau dalam arti yang lain, seorang muslim tidak boleh malas bekerja. Ya, sehingga seorang muslim itu adalah orang yang selalu bersemangat bekerja mencari nafkah yang akan dia berikan buat keluarga. Ya. Bahkan seorang sahabat Nabi SAW, ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana Abdullah bin Mas'ud ini, siapa Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud sahabat yang dikenal yang alim di antara sahabat-sahabat lainnya. Ya. Di antara sahabat yang alim, ya, yang ulama di antara sahabat-sahabat lainnya. Di mana sahabat Abdullah bin Mas'ud ini suatu ketika beliau melihat seorang pemuda. Ya, beliau mengatakan, "Arasyab fayu'jibuni fa as'alu an 'amali fayaqulun la ya'mal fayasqut min 'aini." Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku pernah melihat seorang pemuda.
Lalu pemuda yang kulihat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, fayu'jibuni, betul-betul membuatku kagum. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ketika melihat pemuda tersebut, Abdullah bin Mas'ud dibuat kagum dengan pemuda ini. Mungkin karena banyak kelebihan, ya, banyak kecakapan, skill, mungkin juga pengetahuan agamanya dan semua, ya. Intinya pemuda ini betul-betul semua yang ada padanya, kelebihan yang ada padanya, keistimewaan ada padanya, itu membuat Abdullah bin Mas'ud begitu kagum dengan pemuda ini. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'as'alu an amali, maka aku pun bertanya tentang pekerjaannya. Maka aku pun, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya tentang pekerjaannya. Fayaqulu, lalu kemudian orang-orang mengatakan, menginformasikan tentang pemuda ini apa? Disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, la ya'mal, orang ini tidak bekerja, pemuda ini tidak bekerja, ternyata pengangguran. Ya, bahkan lebih cenderung kepada yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, malas bekerja. Maka bagaimana ketika itu? Maka seketika, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika tahu mendengar informasi pemuda yang awalnya membuat beliau takjub dengannya, kagum dengannya, ketika diketahui pemuda ini malas bekerja, tidak bekerja, maka kata Abdullah bin Mas'ud, fayasqut min aini, maka seketika hilanglah rasa kagumku kepadanya, maka jatuhlah kehormatannya di mataku, kata Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Kata bagaimana sahabat Rasulullah SAW, ya, menjelaskan kepada kita bahwa sehebat apapun seseorang, sebanyak apapun kemampuan, kelebihan, keistimewaannya, kalau tidak bekerja, maka hilanglah kehormatannya. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kehormatan dan kemuliaan seorang lelaki pada semangatnya dalam bekerja, bahkan mencari nafkah buat keluarga. Oleh karenanya, Nabi SAW dalam banyak hadis menyebutkan, memuji orang yang giat bekerja. Seorang lelaki yang semangat, punya etos kerja yang tinggi, berusaha, berikhtiar, bekerja, mencari nafkah yang bahkan akan dia berikan buat keluarganya. Masya Allah. Di antaranya disebutkan Nabi SAW. Ini berarti bukan prinsip seorang muslim yang kalau bekerja itu malas-malasan, ya, tidak serius, tidak menunjukkan tanggung jawab, tidak amanah. Bukan seorang muslim. Itu bukan prinsip seorang muslim. Bagaimana Nabi SAW banyak memuji, di antaranya Rasulullah mengatakan, inna atyaba kasbir rajuli min yadi, rawahu Ibnu Majah dengan sanad sahih. Di mana Nabi SAW, di antara pujian beliau yang beliau sampaikan kepada orang yang giat bekerja, itu Nabi mengatakan, inna atyaba kasbir rajul, sesungguhnya pendapatan terbaik seorang laki itu, kata Rasulullah, pendapatan seorang laki yang terbaik itu, kata Rasulullah SAW, min yadi, yang dia hasilkan dari jerih payah tangannya. Masya Allah. Itu orang yang ulet bekerja. Ya, jadi apa namanya, bahwasanya pendapatan terbaik seorang laki-laki itu bukan dari hasil meminta-minta, bukan dari hasil mengharapkan bantuan belas kasih orang kepadanya, bukan. Ya. Tapi pendapatan terbaik seorang laki-laki itu yang dia dapatkan dari hasil kerja keras dengan tangannya, dengan usahanya, itulah seorang laki kemuliaan. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga dalam hadis yang lain, kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan contoh. Jangankan kita yang harusnya lebih giat bekerja, bahkan Nabi menyebutkan para nabi, seorang nabi pun bekerja, dan itu untuk menunjukkan bahwa sebaik-baik apa yang didapatkan mereka itu adalah dari hasil pekerjaan yang mereka upayakan sendiri.
di mana Nabi SAW mengatakan, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an yakula ta'aman min amali yadi wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakul min amali yadi." Rawahu Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Nabi pernah mengatakan, tidaklah seseorang itu memakan makanan sekalipun yang lebih baik, kata Nabi, yang lebih baik dari memakan makanan yang dia dapatkan dari jerih payah tangannya, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, dan sesungguhnya Nabi Allah, ini Nabi Allah, kata Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam, beliau makan makanan yang dia dapatkan dari hasil jerih payah tangannya. Masya Allah, ini Nabi, para Nabi, ya. Para Nabi bukan meminta-minta, bukan mengharapkan dari umatnya agar diberi oleh umat, tidak. Ya. Kita bagaimana seorang Nabi yang disebutkan Rasulullah, Nabi Daud di antara contohnya, beliau bekerja, beliau berusaha bekerja, yang dengan hasil kerjaannya beliau berikan makan yang beliau makan untuk dirinya dan keluarganya. Masya Allah. Bagaimana mungkin kemudian kita menjadi orang-orang yang tadi, yang malas bekerja, yang mengharapkan belas kasih orang, bantuan orang, bahkan sampai meminta-minta. Maka ini bukan prinsip-prinsip Islam. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang yang tidak bekerja, bahkan dia memiliki keluarga, lalu dia telantarkan keluarganya, ya. Dia telantarkan keluarganya, dia tidak memberikan nafkah, apakah orang seperti ini berdosa apa enggak dosa? Dosa enggak? Apakah kalau ada orang yang mempunyai keluarga kemudian dia tidak berikan nafkah dengan karena dia tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, dia malas bekerja, lalu membuat keluarganya menjadi telantar, kira-kira ini dosa atau tidak dosa? Dosa. Mana dalil yang menunjukkan kalau orang yang tidak bekerja atau dia malas bekerja sampai membuat keluarganya terlantar, tidak mendapatkan nafkah darinya, maka orang ini adalah berdosa dalam perbuatan ini. Dan itu disebutkan Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis sahih dari Imam Ahmad, hadis ini Nabi mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi man ya'ul. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi man ya'ul. Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa. Kata Nabi, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa atau pendosa, kata Nabi SAW, yang dengan dia menelantarkan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, kata Rasulullah. Masya Allah. Jadi kalau seorang dalam tanggungan kita, siapa orang dalam tanggungan kita? Misalnya istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang tinggal bersama kita. Kalau sampai mereka kita telantarkan, sampai kita tidak memberikan nafkah, tidak bertanggung jawab kepada semua orang itu, maka Nabi mengatakan maka ini adalah berdosa. Maka ini adalah perbuatan dosa, orang yang melakukannya bahkan dia berdosa, kata Rasulullah SAW. Dia berdosa itu bukan hanya berjudi, mabuk-mabukan, yang menzalimi orang, yang tapi kita yang tidak memberikan nafkah dengan kita tidak mau bekerja, melantarkan keluarga kita, ini juga bagian dari dosa. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita lihat banyak ada orang-orang yang tidak mau bekerja sehingga dia tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka ini suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kemudian prinsip yang kedua, hendaklah seorang muslim ketika bekerja itu dia berupaya bekerja dengan cara dan jalan yang halal. Maka dia harus tahu mana halal dan haram. Memang Islam menyuruh kita untuk bekerja, bersemangat bekerja, bahkan dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Tapi bukan berarti kemudian seorang muslim lupa, sehingga dia seenaknya bekerja,
tanpa melihat dan peduli halal dan haram, Bapak sekalian. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengingatkan bahwasanya nanti kata Rasulullah di akhir zaman, kita ini di akhir zaman, Bapak sekalian. Ya. Yang saat itu Nabi SAW ketika bersabda pada hadis yang akan kita sampaikan ini, itu belum terjadi pada zaman Nabi. Ini di antara mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berita-berita gaib. Berita-berita yang akan terjadi di masa yang akan datang di antaranya. Ini bukan Nabi tahu yang gaib, bukan. Ya. Bukan ini bermakna Nabi tahu katanya yang hanya mengetahui yang gaib hanya Allah, kan itu ya? Bukankah yang tahu dengan perkara yang gaib di antara perkara yang belum terjadi di masa yang akan datang itu hanya Allah yang mengetahui? Kok banyak hadis-hadis Nabi menyebutkan akan terjadi di masa yang akan datang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Banyak apa ya? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai merajalelanya perzinahan. Ya, dan kemudian terjadi misalnya. Berarti Nabi peramal apa bagaimana? Bukan. Ya. Nabi SAW tidak sama sekali tahu dengan perkara yang gaib. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu bagaimana seorang Nabi yang kemudian memberitakan berita yang gaib? Itu karena semata-mata dengan izin Allah dan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Allah juga menyebutkan Al-Quran, illa man irtada min rasul, kecuali dari rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu dari gaib karena Allah ridhoi dan Allah beritahu kepada mereka. Ya, sehingga Nabi di antara mukjizatnya mengetahui atau menyampaikan berita-berita gaib dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hal-hal yang Nabi sampaikan yang akan terjadi di masa yang akan datang pada umatnya ini, yang belum terjadi pada umat, pada Nabi dan para sahabat yang saat itu hidup bersama Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mala amin halalin amin haramin. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis sahih ini Nabi SAW mengatakan, ya, akan betul-betul datang, ya, akan sungguh datang, kata Nabi SAW. Di sini adalah mutaukid, la ya'ti, asalnya fi'ilnya ya'ti, ya, datang. Tapi Nabi menambah dengan lam, kemudian di akhir dengan nunun taukid, dengan lam taukid dan nunun taukid. Ini menunjukkan betul-betul penegasan yang setegas-tegasnya. Betul-betul sungguh, kata Nabi, akan datang kepada manusia zaman, suatu zaman, suatu waktu, suatu zaman, kata Rasulullah SAW. Ya, apa itu? La yubalil mar'u, di mana seseorang tidak lagi peduli, kata Rasulullah, bima akhadhal mal, dari mana harta yang dia peroleh, yang dia cari, yang dia dapatkan, amin halalin amin haram, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Masya Allah, hari ini banyak orang seperti itu, bahwa orang gak peduli mau halal mau haram, yang penting saya kaya, yang penting saya banyak harta, yang penting saya bisa kasih keluarga saya. Begitu ya, betul gak? Ya? Orang gak peduli, gak apa-apa korupsi. Mana ada sekarang mau kaya dengan cara-cara yang halal? Gak mungkin, kan gitu ya. Yang haram aja susah, kan gitu ya. Orang hari itu begitu. Ya, hari ini orang punya prinsip yang haram aja susah. Ya, gimana yang halal udahlah, gak apa-apa lah. Ya, darurat ini, bukan nama-nama darurat lagi Pak ya. Emergency gitu ya. Padahal kalau nggak korupsi apa mati gitu, nggak mati. Emergency itu kalau kita tidak mengambil, maka kita akan terkena mudarat yang besar. Misalnya kalau kita nggak mencuri ini, kita bisa meninggal dulu, itu baru emergency. Ya. Kalau kita nggak makan babi ini, kita bisa meninggal. Ya, nggak ada makan yang lain. Nah itu namanya darurat ya. Jadi kaidah darurat kata para ulama, yang para ulama menyebutkan ad-darurah tubihul mahdzura. Sesuatu yang sifatnya emergensi, yang darurat kata para ulama, itu dapat menghalalkan sesuatu yang pada asalnya diharamkan. Contohnya misalnya Pak ya, contohnya kita tersesat misalnya, lalu berada di suatu tempat
yang kemudian kita tidak mendapatkan apapun makanan kecuali sesuatu yang haram. Kita sudah cari, nggak ada. Kita terjebak di suatu tempat yang kita nggak bisa keluar dari tempat itu. Lalu yang ada yang kita dapatkan hanya makanan haram saja, misalnya daging babi, yang entah siapa yang meninggalkan di situ. Kalau seandainya kita tidak memakan apapun saat itu bisa menyebabkan kematian misalnya. Kita bisa meninggal dunia, udah berhari-hari kita bertahan untuk nggak makan berhari-hari. Ya, kalau kita lanjutkan mungkin bisa akan menimbulkan mudarat yang besar, menimbulkan kematian. Tapi ada makanan sebetulnya, tapi makan itu haram. Boleh atau tidak? Boleh. Nah ini kaidahnya baru ya. Kaidah yang disebutkan para ulama, ad-darurah tubihul ma'dzur. Ya, satu yang sifatnya darurat, emergency, maka dapat menghalalkan sesuatu yang mahdzurah, maksudnya yang diharamkan. Ya, itu bagi membolehkan sesuatu yang pada asalnya diharamkan. Tapi kalau korupsi, udah kaya korupsi lagi, udah cukup korupsi, masya Allah. Ya waliyadzubillah, subhanallah, orang hari ini itu, ya betul-betul banyak orang hari ini nggak peduli dari mana harta dia dapatkan, apakah dari kerja yang haram atau yang halal, nggak peduli. Yang penting banyak harta, banyak uangnya, yang penting sejahtera, ya begitu bahasanya. Maka seorang muslim prinsipnya dalam bekerja adalah berupaya bekerja dengan cara dan jalan yang halal yang dibenarkan oleh Allah. Bukan cuma bekerja, bukan hanya sekedar bekerja, bukan bekerja semaunya, bukan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk kita bekerja dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 168 ini, wahai sekalian manusia, kata Allah, makanlah oleh kalian makanan yang halal lagi baik. Thayyib itu baik. Apa sih bedanya halal thayyiban baik? Allah menyebutkan halal thayyiban. Halal lagi baik. Ada halal tapi gak baik. Ya ada makanan halal tapi gak baik. Misalnya halal gorengan dari yang gorengan tuh ya Pak. Misalnya minyaknya berkali-kali tuh Pak ya. Yang minyaknya berkali-kali sampai hitam masih digoreng ya kan. Lalu kita konsumsi. Halal apa? Halal apa tidak halal? Tapi gak toyib, gak baik karena bisa menimbulkan masalah, menimbulkan penyakit, berarti bukan toyib. Makanya Allah suruh kita memakan makanan yang halal lagi toyib. Ya. Tapi yang toyib bisa jadi gak halal, ya, gitu ya. Bisa apa? Yang toyib pasti kalau balik ya. Toyib itu insya Allah sudah harusnya halal, gitu ya. Idealnya dia halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, makanlah oleh kalian makanan yang halal dan thayyib, yang halal lagi baik, yang Allah atau yang terdapat dalam buminya Allah, yang Allah sediakan. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita memakan makanan. Ini para mufassir mengatakan ini termasuk di dalamnya perintah untuk mendapatkan makanan yang halal itu dengan cara yang halal. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada ayat ini, juga perintah untuk mendapatkan makanan yang halal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita memakannya itu dengan cara dan jalan yang halal. Bukankah bahwa sekalian makan yang halal itu tidak menjadi halal kalau kita mendapatkannya dengan cara yang halal? Betul betul. Misalnya makannya halal, makanannya ayam goreng disembeli dengan cara yang halal, misalnya yang nyembeli seorang muslim, lalu dia jual kepada kita ayam goreng fried chicken misalnya, halal atau tidak? Halal. Tapi kita belinya dari uang korupsi, ya, dari hasil bekerja yang haram. Ya, kita bekerja tapi dengan cara yang haram, korupsi, nipu orang, atau menjadi seorang rentenir, ya, yang hasilnya itu adalah hasil yang haram.
lalu kita belikan makanan yang asalnya haram, asalnya halal. Apakah makanan itu yang kita makan halal atau haram maksudnya? Maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Wedang jahe halal atau haram minum kita minum? Halal. Tapi belinya ya, habis berbisnis menipu orang. Kita nipu orang mendapat keuntungan banyak. Alhamdulillah nih hari ini yang banyak untung, tapi nipu orang. Lalu beli minuman wedang jahe dengan uang menipu tadi. Halal apa haram? Haram. Ya. Atau misalnya dari hasil main judi. Wah, saya malam kalau senang main judi nih. Yuk saya traktir teman-teman ya makan tuh dari hasil ya dari hasil judi. Halal apa haram? Haram. Yang judi halal apa haram? Judol gitu ya sekarang lagi tren judi online. Itu halal atau haram? Ya jelas adalah haram. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di antara menyebutkan banyak kaum muslimin barangkali itu dianggap biasa kali ya Pak ya. Banyak orang mungkin nggak tahu atau nggak biasa main judi, ya biasa aja tempat permainan ya. Oh ya apa namanya, banyak orang bahagia dengan main judi, banyak untungnya misalnya dapat keuntungan padahal ya keuntungannya sesaat. Ya itu jelas perbuatan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah 90. Allah mengatakan ya bagaimana kita mengetahui haramnya judi maksudnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha ya min al-khamri fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun, kata Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Kata Allah, wahai orang yang beriman. Ini yang diingatkan untuk tidak main judi siapa? Orang beriman. Berarti punya potensi apa tidak? Punya potensi berarti. Berarti orang-orang yang main judi itu bukan orang-orang kafir saja berarti. Bukan orang-orang yang jahat saja. Tapi orang yang beriman punya potensi untuk terjatuh ke dalamnya. Buktinya apa? Buktinya yang diingatkan, yang diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya khamr. Khamr itu apa? Kullu muskir, semua minuman, segala sesuatu yang memabukkan namanya khamr. Ya, bukan hanya minum ya, segala sesuatu yang memabukkan namanya apa? Khamr. Narkoba berarti khamr. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan segala sesuatu yang bisa memabukkan ya, yang pada asalnya dia pada prinsipnya memabukkan. Walaupun mungkin ada orang karena udah saking banyak nanggap khamr ya, nggak mabuk. Anak nggak mabuk, alhamdulillah. Anak dua botol nggak mabuk Pak. Berarti haram apa nggak? Haram. Karena pada asalnya dia memabukkan. Karena pada asalnya orang-orang yang kalau minum, misalnya orang pemula minum langsung baru segelas sudah jatuh gitu ya. Wah, ya. Mungkin karena ada orang-orang tertentu yang sudah saking terbiasanya, ya baru ya 3 botol baru bisa mabuk misalnya. Nah, itu lain-lain. Ya kata Nabi, sesuatu yang pada asal memabukkan. Sedikit qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit atau banyaknya haram. Saya minum cuma 1 seloki kok. 1 seloki kecil ya. Seloki. Saya nggak mabuk kok, haram itu. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keharaman. Dari sisi apa? Allah menyandingkan minum khamr dan main judi dengan perbuatan dosa besar. Kita perhatikan maksudnya. Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Allah mengatakan sesungguhnya khamr tadi ya, semua yang mabukkan. Yang kedua wal maisir, perjudian. Ya. Lalu Allah sebutkan untuk menyandingkannya, untuk menunjukkan hukumnya menyandingkan, mensejajarkan dengan perbuatan dosa yang paling besar. Apa itu? Al-ansab. Apa itu ansab? Ansab itu menancapkan, meletakkan patung berhala untuk disembah. Ya. Yang kemudian mereka juga menyembelih kurbannya di atas patung tersebut. Berarti apa? Kesyirikan. Ya. Karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyamakan dan mensejajarkan
minum khamr dan main judi itu dengan perbuatan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wal ansab. Ya, ansab itu pada asalnya batu yang dijadikan berhala untuk mereka menyembahnya. Lalu kemudian mereka juga berkorban, mempersembahkan korbannya untuk berhala tersebut, itu ansab. Ya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah wal azlam. Apa itu azlam? Mengundi nasib dengan panah. Ya, itu apa? Dengan tatoyur namanya. Ya. Mengundi nasib dengan panah. Yang kemudian mereka akan melanjutkan perbuatannya, pekerjaannya atau rencananya itu tergantung panah yang dia panahkan. Ya, yang dia lepas panah itu. Kalau seandainya ya seperti tatoyur ya, yang memang dibagian dari tatoyur. Ya, seperti orang-orang Arab misalnya melepas burung. Ya, orang Arab melepas burung sama melepas panah. Ya, melepas busur. Kalau kemudian dia terbang ke arah sebelah kanan berarti itu pertanda baik, maka mereka akan melanjutkan. Ya. Jadi mereka menggantungkan nasib mereka baik sial atau buruk itu karena sesuatu bukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah. Jadi mereka meyakini kalau panah itu dia mengarah ke sebelah kanan berarti ini baik. Berarti mereka akan lanjutkan perjalanan. Mereka akan lakukan rencana-rencananya. Ya, mereka akan kerjakan apa yang mereka mau lakukan. Tapi kalau kemudian mengarah ke sebelah kiri, maka mereka berhenti. Ya, mereka tidak jadi bekerja, tidak jadi melakukan safar. Ya, karena ini akan membawa kesialan, akan membawa malapetaka kalau mereka melakukan. Nah, ini namanya tatoyur. Ini kesyirikan, kesyirikan. Nabi mengatakan, ya at-tiyaratu syirkun. Sesungguhnya tiarah itu kata Rasulullah, ya, mengadu nasib dengan sesuatu, menganggap sial karena sesuatu hal kata Rasulullah, bukan karena Allah yang mendatangkan kesialan itu, maka itu adalah kesyirikan kata Rasulullah. Kita bagaimana Allah ingin menunjukkan sisi keharaman khamr dan judi itu Allah sandingkan, Allah samakan, sejajarkan dengan dosa kesyirikan kepada Allah SWT. Itu pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan perbuatan-perbuatan ini dengan Allah sebutkan rijsun, dia adalah najis, kotoran yang menjijikkan. Dan Allah membahasakan yang bahasa yang begitu jeleknya. Dengan Allah mengatakan perbuatan-perbuatan ini kata Allah, dia rijsun, suatu yang sangat-sangat jorok, kotor, menjijikkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian ketiga mengatakan min amali syaitan. Dia merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Perbuatan-perbuatan syaitan yang berupaya agar manusia dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah kepada Allah, agar lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ada gak orang yang kalau main judi ingat azan Pak? Ingat sholat, oh udah azan, berarti dulu banyak kita sholat dulu. Kayaknya gak ada deh Pak. Ya gak Pak? Ada gak orang yang asik main judi, menang lagi ya? Atau kalah kan tambah sebel tuh ya, tambah ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kalah, main judi, saya sholat dulu ya. Atau ada gak orang kalau main judi dia zikir sepanjang judinya biar menang? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada gak? Gak ada. Ya. Itu betul-betul memang itu perbuatan syaitan yang berupaya bagaimana menjauhkan dengan perbuatan-perbuatan itu ya agar mereka lupa beribadah kepada Allah. Yang ada mereka lupa. Mereka nggak mungkin ingat ibadah kepada Allah. Dan itu disebutkan pada ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-91-nya, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-'adawah wal baghdha. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya, di mana syaitan itu kata Allah, sesungguhnya dengan perbuatan-perbuatan tadi, syaitan ingin ya menjadikan permusuhan dan kebencian di antara kita dengan perbuatan itu. Lihat banyak orang main judi, akhirnya saling bermusuhan. Betul gak? Karena merasa kalah sama lawannya, ya akhirnya terjadi berbuat curang, akhirnya terjadi perkelahian, permusuhan, pembunuhan. Masya Allah, itu syaitan. Ya banyak kan apa namanya di tempat-tempat judi akhirnya bertengkar, berantem, bahkan saling membunuh karena merasa dicurangi. Itu syaitan kerjanya. Dan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan ini dengan perjudian, dengan apa khamr ini
Ya, mereka ini wa yasuddakum an dzikri. Mereka ini menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah, dari beribadah kepada Allah. Wa anis shalah, bahkan ini menjauhkan kalian untuk tidak mengerjakan sholat. Masya Allah. Maka nggak ada orang yang lagi mabuk dia ke sholat. Mabuk ya, sholat dulu. Nggak ada itu. Ya Pak ya, nggak ada orang yang pemabuk lagi mabuk ya kan, atau main judi lalu dia ingat sholat, ingat beribadah kepada Allah, banyak zikir, nggak mungkin. Justru setan ingin malingkan dia, menjauhkan dari perbuatan itu. Itu bos sekali ya. Maka Allah mengatakan, fajtanibu, kata Allah. Maka jauhkanlah, kata Allah. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan syaitan itu, kata Allah Azza wa Jalla. Apa? Biar apa? La'allakum tuflihun. Biar kamu menjadi orang yang beruntung. Berarti apa yang dipahami? Berarti perbuatan-perbuatan itu sejatinya nggak bawa keberuntungan buat kita. Selalu aja beruntung, mungkin awalnya menang, tapi yang ada satu kekalahan, kehancuran, menghancurkan diri kita dan keluarga kita bahkan. Ya. Akhirnya keluarga terbengkalai, yang uangnya harus diberikan nafkah dibuat judi kalah, akhirnya nggak bisa memberikan nafkah pada keluarganya. Masya Allah, na'udzubillah. Jangan terlalu sebentar. Dan hasil yang haram ini, bekerja dengan cara yang haram dalam kita mendapatkan hasil yang haram yang untuk kita makan, untuk diri kita dan keluarga kita. Ini diancam oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru awlabi. Kata Rasulullah SAW, hadis sahih, ya riwayat Imam At-Tirmidzi hadis ini. Nabi sampai mengancam dengan kerasnya untuk mengingatkan kita agar kita menjauhi bekerja dengan cara-cara yang haram. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram selama-lamanya, abadan. Dan neraka tempat yang layak menjadi tempat tinggalnya, kata Rasulullah. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Nabi begitu keras macam. Kata Nabi, tidak akan masuk surga, berarti menyebabkan memakan makanan haram, bekerja dengan cara yang haram, lalu kemudian kita memakannya dari hasilnya tersebut. Kata Nabi, tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram, dan neraka ada tempat yang layak baginya. Na'udzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa sekalian mencari nafkah itu, ya, dalam Islam prinsip seorang muslim mencari nafkah, bekerja itu hanyalah sarana. Yang perlu kita ingat, bekerja itu sarana, bahwa sekalian, dia bukan tujuan. Sarana yang membantu kita untuk mewujudkan, merealisasikan tujuan kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi. Apa sih tujuan kita? Apa sih tujuan kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu tuh ya, tujuan hidup kita bukan untuk bekerja, ya, tapi bekerja memang diperintahkan. Bekerja diperintahkan oleh Allah semata-mata untuk menjadi sarana agar kita beribadah kepada Allah, untuk membuat kita mudah bisa mampu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi tujuan hidup kita. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, Allah mengatakan, ya, dalam surat Al-Zariyat ayat 56 sampai 58, Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Allah nggak nyuruh kita, so, ya, aku ciptakan kalian untuk bekerja keras mati-matian cari dunia. Allah begitu. Ya, tapi Allah memang menyuruh kita bekerja, mencari nafkah. Tapi nafkah itu adalah semata-mata bekerja kita hanyalah sarana yang dengannya kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Ya, maka segala sesuatu yang Allah sediakan, makanan, minuman, dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan buat kita, maka semata-mata Allah jadikan semua kenikmatan itu sebagai apa? Sarana untuk membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Allah kasih rezeki sama kita, Allah sediakan segala sesuatunya di dunia ini, kita bisa memanfaatkannya. Itu bukan untuk kita berpoya-poya, bukan untuk kita bermaksiat kepada Allah, tapi Allah jadikan semua kenikmatan dunia ini
itu untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Jangan lupa itu bahasanya tujuan kita beribadah. Yang keempat, yang keempat adalah seorang muslim harus tetap berupaya mengambil sebab dalam hal mencari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebab itu sedikit, sebab itu kecil, sebab itu lemah, tapi dia diperintahkan oleh Allah untuk tetap. Misal seandainya, apalagi di hari-hari ini misalnya susah mencari pekerjaan, ya Pak ya, kayaknya udah gitu merasa pendidikannya tinggi, kalau bekerja cuman bisa jual es teh kayaknya nggak pantas gitu. Soalnya gitu Pak ya, kan banyak orang tuh jadi gengsi dengan pendidikan yang tinggi, lalu akhirnya lebih memilih tidak bekerja, ya, daripada mengambil sebab, ya. Jadi karena merasa peluang kerja itu kecil, sementara pendidikannya tinggi, kalau bekerja seperti misalnya jual es teh, kayaknya masa saya S2, S1, S teller, masa jual es teh kan? Kalau namanya orang S1, S juga tuh Pak ya, harusnya nggak masalah ya. Mungkin ada sebagian orang gengsi, akhirnya memilih untuk tidak bekerja daripada berikhtiar dengan sebab yang mungkin sepele, sebab yang mungkin dianggap remeh oleh orang-orang, ya. Yang sepertinya kalau dia, emang kalau jual es teh bisa kaya apa ya, misalnya gitu ya. Kan ada orang meremehkan pekerjaan orang karena dianggap pekerjaan yang nggak seberapa, apalagi modal cuma sekian. Kalau dihitung itu kayak nggak mungkin dia cepat bisa kaya gitu ya, nggak mungkin bisa menghasilkan penghasilan yang lebih dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita tetap mengambil sebab, walaupun sebab itu kecil, lemah, yang menurut orang itu nggak bisa tidak bisa mendapatkan hasil yang banyak, tapi Allah mampu mendatangkan keberkahannya dan memberikan harta yang berlimpah kepada sebab yang kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan kepada Maryam, ya, kepada Maryam bundanya Nabi Isa alaihissalam dan surat Maryam itu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyuruh Maryam untuk berikhtiar ketika mengharapkan rezeki Allah Azza wa Jalla. Ya, Maryam saat itu apa? Saat itu sedang mengandung Isa dalam keadaan yang lemah, wanita yang lemah sedang mengandung putranya Isa alaihissalam. Ya. Saat itu Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berikhtiar dalam rangka agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rezeki kepadanya. Apa kata Allah? Allah mengatakan, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhl tusaqit alaiki rutaban janiyya. Apa kata Allah SWT? Wahai Maryam, yang Maryam saat itu lapar, yang saat itu bingung mau mendapatkan makan dari mana, ya. Kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam yang dalam keadaan itu disuruh untuk berikhtiar, ya, disuruh untuk mengambil sebab berikhtiar walaupun gak mungkin itu akan mendatangkan hasil yang diinginkan. Apa kata Allah? Wa huzzi, engkau goyangkan wahai Maryam, ya, ilaiki bi jiz'in nakhlah. Jiz'un itu pangkal. Pohon itu ada pohon kurma, yang bagian paling bawah itu pangkal, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Maryam, engkau goyangkan pangkal pohon kurma itu, ya, yang niscaya pohon itu akan apa? Pohon kurma itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak, yang lezat lagi segar untukmu. Ini kata para ulama, ya, pohon kurma itu Pak, ya, kalau digoyangkan pangkalnya, jangankan Maryam yang saat itu sedang mengandung sangat dalam keadaan lemah, ya, kalau digoyangkan oleh orang yang kuat, laki-laki yang kuat, kemudian disuruh menggoyangkan pangkal kurma, niscaya akan jatuh ke buah kurma. Kalau jatuh atasnya baru naik manjat dulu, digoyangkan mungkin jatuh, ya. Yang kalau kecil, ya. Ini gedenya bawah, ya. Itu nggak mungkin. Tapi lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyuruh Maryam untuk menggoyangkan pangkalnya untuk mencari sebab. Ini mencari sebab Allah. Yang penting kita punya sebabnya, ya. Yang penting kita mengambil sebabnya, ya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjatuhkan pohon kurma itu, yang dengan sebab yang lemah yang dilakukan Maryam, yang menurut orang mustahil kurma itu jatuh, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu melakukannya. Maka ketika digoyangkan sama Maryam, maka kata Allah tusaqit, maka pohon itu
akan menjatuhkan buah kurma yang masak, yang lezat, lagi segar buat Sulaiman. Betul jatuh. Masya Allah, jatuh. Subhanallah jemaah. Berarti memang sebab yang penting banget. Jadi jangan melihat kerjaannya nggak seberapa. Ya, bukan itu di hadapan Allah. Ya, bukan barangkali kerja tidak seberapa pandangan orang, tapi dengan kita tetap berikhtiar, kita yakin bahwa rezeki itu hanya Allah. Allah hanya menyuruh kita mengambil sebab. Allah bisa dan keberkahan rezeki yang berlimpah buat kita. Ya, itu jangan. Kemudian terakhir, mengoptimalkan usaha. Ya, seorang muslim disuruh untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja dan meminimalisir waktunya. Jangan terus sebenarnya. Ya, jadi kita diperintahkan bukan menghabiskan waktu kita untuk bekerja, ya. Tapi yang diperintahkan dalam agama kita bagaimana berupaya bekerja dengan sungguh-sungguh, mengoptimalkan usaha kita dan meminimalkan waktunya, agar waktu-waktu yang banyak itu adalah buat beribadah kepada Allah, bukan untuk dunia. Jangan salah-salah ya. Yang jadi ya, kalau bisa ya, kalau dengan waktu yang singkat, lalu dengan upaya yang optimal dan usaha yang optimal dengan sungguh-sungguh, itu bisa menghasilkan penghasilan yang sudah cukup untuk kita dan keluarga kita. Maka sudah cukup bagus. Jangan ditambah lagi pekerjaannya. Karena ya bagaimanapun manusia itu fitrahnya, ya kalau telah mendapatkan kekayaan satu, dia ingin yang lainnya. Kata Rasulullah, kalau manusia itu diberikan satu lembah emas, maka dia akan minta lembah yang lain, lembah yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Itu manusia tidak akan puas-puasin dengan dunia. Makanya yang dipesan dalam agama kita berupaya bagaimana menyederhanakan pekerjaan dan waktunya. Kalau bisa kan mana yang lebih Bapak pilih? Dengan 2 jam hasilnya sekian, Bapak begini ya, misalnya yang satunya 1 M, dengan sehari penuh 1 M juga, mana yang dipilih? Yang kemudian waktu setelah sisa 2 jam itu kita bisa banyak memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, mana kita pilih Ustaz? Maka di situ. Dan itu ternyata diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan, yang Nabi pernah berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi SAW mengakhiri khutbah. Ya, kalau saya ingat nggak usah. Ada 2 hadis yang akan saya sebutkan. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُتْ حَتَّى تُسْتَوْفَى رِزْقُهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ. Kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, bertakwalah Anda kepada Allah. Lihat, sebelum bekerja, Rasulullah yang pertama diingatkan bertakwa kepada Allah. Ini yang penting. Ya, bagaimana seorang itu dalam prinsip bekerja itu yang dia dahulukan adalah berusaha bertakwa kepada Allah, berusaha takut kepada Allah, ya, berusaha untuk menjaga perintah Allah dan jauh larangan Allah Azza wa Jalla. Lalu Rasul kedua mengatakan, dan perbaguslah dalam mencari rezekinya Allah, ya, dan perbaguslah dalam bekerja mencari rezeki Allah. Kata para ulama, makna memperbagus di sini menyederhanakan waktunya. Kalau bisa dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dalam mencari rezeki Allah, maka itu dilakukan. Bukan memperpanjang waktunya untuk bekerja, untuk mencari dunia. Lalu kata Nabi SAW, fa'inna nafsa, sesungguhnya satu jiwa, kata Rasulullah, tidak akan diwafatkan oleh Allah, tidak akan wafat atau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah, sampai dipenuhi semua rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun kadang-kadang datangnya terlambat kepadanya. Apa maksudnya? Ya, ini menunjukkan rezeki itu pasti sampai kepada kita. Ya, ini menunjukkan rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sampai kepada kita, akan disempurnakan. Bahkan kata Nabi, orang itu, satu orang tidak akan pernah diwafatkan, tidak akan pernah meninggal dunia sampai rezekinya sempurna kepadanya. Ini maksudnya. Lalu yang terakhir hadisnya, Nabi SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai manusia, kata Allah, ya, tafarragh li ibadati, amla sadraka ginan wa ashudda faqr, wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam ashudda faqr. Rawahu
Tirmidzi dan Sahih. Di mana Nabi SAW menyebutkan tentang firman Allah. Allah berfirman, kata Nabi. Apa firman Allah? Ini namanya hadis kursi banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya bani Adam, wahai manusia, kata Allah Azza wa Jalla, tafarragh li ibadati. Engkau habiskan waktu-waktu untuk beribadah hanya kepadamu, kata Allah. Lihat apa perintah Allah? Allah menyuruh kita menghabiskan waktu kita untuk ibadah. Kata Allah, habiskan waktu-waktumu untuk beribadah kepadamu. Apa jaminannya, kata Allah? Amla sadraka ghinan, maka aku akan penuhi hatimu dan kecukupan, dan aku akan menutup kemiskinanmu, kefakiranmu. Wa illa taf'al, kalau engkau tidak melakukannya, kata Allah Azza wa Jalla, malatu yadaika syughlan, maka aku akan jadikan kedua tanganmu, aku akan sibukkan kedua tanganmu dengan mencari dunia dan dunia, kata Allah Azza wa Jalla, dan aku tidak akan pernah menutup kefakiran. Selalu merasa miskin, mental. Banyak orang kaya tapi mentalnya miskin, gak pernah puas, gak pernah merasa cukup. Itu kemiskinan sungguhnya. Kemiskinan sungguhnya ketika orang dengan harta yang berlimpah yang ada padanya, dia tidak pernah merasa puas dan cukup. Akhirnya korupsi, akhirnya nipu orang. Gitu. Makanya kalau sudah cukup, kita bekerja dengan waktu yang cukup, maka selebihnya habiskan semua untuk beribadah kepada Allah. Itu maksudnya tujuan hidup kita bukan mencari dunia, tapi dunia yang kita cari, yang kita hasilkan, yang kita dapatkan semata-mata untuk merealisasikan tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada apa soal Ikhwan? Ikhwan, seorang Ikhwan. Seorang Ikhwan, dia sudah punya keluarga, keluarga, istri dan anak. Saat ini dia bekerja di suatu perusahaan yang di Bali. Di Bali. Dia punya niat mau keluar dari perusahaan tersebut karena dia tahu hukum ribanya. Cuma kalau dia keluar saat itu juga akan ada istilahnya mudarat ya. Mudarat tidak dapat memberikan nafkah kepada istri anaknya. Nah, dia bekerja dulu sampai dia akan dapatkan tempat yang baru. Itu gimana? Selama dia mendapatkan rezeki dan tempat kerja yang baru gitu. Baik. Ya, bagaimana dengan kasus seperti ini? Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah Nabi SAW pernah bersabda. Nabi mengatakan, man taraka syai'an awadallahu khairan minhu. Di mana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya, ini prinsipnya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu seperti sesuatu yang haram, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, apalagi sesuatu yang haram dia tinggalkan karena Allah. Apa jaminannya, kata Nabi? Awadallahu khairan minhu, maka Allah, niscaya Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi bagaimana kalau ada orang yang bekerja pada bidang-bidang atau hal-hal yang haram, ya, seperti bekerja pada usaha-usaha yang ribawi, ya, seperti misalnya bekerja di bank konvensional, ya, yang ada ribanya di situ, yang terlibat akad ribawi di situ. Bagaimana orang terlibat dalam pekerjaan haram ini? Sementara kalau dia meninggalkannya, dia tahu ini haram. Tapi kalau dia meninggalkannya, yang keluarganya tidak ada yang memberikan nafkah, bisa terlantar, ya. Maka yang pertama kata para ulama, kalau dia mampu, kalau dia yakin dengan hadis tadi, maka dia tinggalkan. Ya. Tapi ada sebagian orang berpendapat memang, ya dia boleh untuk tidak meninggalkan untuk sementara waktu sampai dia mendapatkan pekerjaan yang halal baru kemudian dia tinggalkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ada pendapat para ulama. Ya, yang pertama, ya, dan karena ini berkaitan dengan keimanan masalahnya. Keimanan orang-orang itu berbeda-beda. Ada orang yang mantap, saya tinggalkan insya Allah. Ya. Atau dia mantap, keluarganya nggak mantap masalahnya. Itu apa ya? Dia yakin, ya, dia yakin kalau dia meninggalkan perbuatan haram itu maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Tapi keluarganya nggak yakin. Oh, nanti saya makan apa gitu kan, istri anak-anak gitu ya. Nah ini kan kaitannya sama barangnya gitu. Ya. Sehingga sebenarnya orang yang berpendapat dia harus segera berupaya mencari gantinya yang halal, ya,
untuk bisa meninggalkan hanya haram ini. Kalau sudah mendapatkan berarti dia tinggalkan. Walaupun mungkin bisa jadi seolah-olah yang dilihat pekerjaan barunya gak lebih baik daripada karena penghasilannya gak seberapa dari pekerjaan yang haram ini, maka dia tinggalkan. Itu jadi jauh-jauh. Islam mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ya, caranya sampai dia mendapatkan pekerjaan yang baru, yang halal, baru kemudian dia meninggalkannya. Kalau itu bisa mengumpulkan. Yang pendapat kedua tadi, status hartanya gimana? Kan tadinya menunggu pekerjaan baru. Nah, selama dia belum dapat itu status hartanya gimana? Iya, statusnya haram, konsekuensi dari pekerjaan yang haram itu, maka hasil yang didapatkan adalah haram. Ya, jadi konsekuensi, ya. Jadi konsekuensi dari pekerjaan yang haram itu, maka hasilnya juga haram. Ya. Tapi sebagian orang mengatakan pemberian yang haram, ya, sesuatu yang haram, yang tidak kemudian secara mutlak ketika diberikan kepada berpindah tempat, berpindah ke tangan, itu menjadi sesuatu yang haram. Tidak. Misalnya harta riba. Harta riba itu pada asalnya keharamannya hanya kepada pemiliknya, yang dia nggak boleh memanfaatkan sedikit dari harta riba. Misalnya kita punya tabungan, misalnya di tabungan konvensional, kan ada bunga Pak ya, dapat ada bunganya itu, ada margin tabungannya, itu haram, namanya riba. Itu keharamannya hanya pada si pemiliknya, si pemilik riba itu, pemilik tabungan yang mendapat bunga itu haramnya hanya pada orang tersebut. Ya, dia nggak boleh memanfaatkan untuk kepentingan diri, nggak boleh, sedikit pun nggak boleh. Ya, bukan hanya dimakan, ya bukan memanfaatkan dari sisi hanya dimakan, harta untuk dimakan. Apapun pemanfaatan tidak boleh. Misalnya saya nggak makan kok ya hasil riba itu, tapi saya gunakan buat servis mobil saya, nggak boleh, haram. Ya. Tapi ketika diberikan kepada orang miskin, boleh atau tidak boleh? Ya bagaimana tuh? Karena ini harta yang sama, harta riba yang sama, yang ketika dipindahkan kepada selain pemilik riba ini, maka dia berubah statusnya menjadi harta yang haram. Ini harta yang haram. Misalnya diberikan kepada orang miskin, digunakan untuk membangun jalan, digunakan untuk membangun masjid dan sebagainya. Ya boleh, sebenarnya hukumnya haram. Ya begitu ya Pak. Dan bahkan sebagian orang mengatakan, ya istri dan anak-anak kita, ya misalnya suami yang bekerja mendapat hasil yang haram, ketika diberikan kepada istri dan anaknya, maka anak dan istri tidak berdosa. Ya, yang menanggung adalah keluarganya, kepala keluarganya, dia yang berdosa. Dia berusaha memberikan itu kepada keluarganya. Ya walaupun bukan berarti kemudian istrinya diam-diam saja, dia tetap mengingatkan suaminya, dia harus cegah kemungkaran pada suaminya. Pekerjaan itu haram sehingga suami disuruh untuk mencari pekerjaan halal. Itu tentunya Allah. Ya. Apakah dalam Islam diatur mengenai kadang-kadang kan kita dalam berusaha mungkin saling pinjam-pinjamkan karena ada suatu katakanlah pekerjaan yang membutuhkan modal lebih gitu. Nah, antar sesama kita misalnya meminjamkan, apakah dari pinjaman itu boleh kita mengambil keuntungan, pembagian keuntungan, apakah itu termasuk riba atau tidak? Kemudian bagaimana Islam mengatur pembagian itu? Kemudian dalam kita berusaha apakah ada maksudnya margin yang disebut masih kategori halal atau tidak? Artinya kita menjual suatu produk 10 kali lipat, 5 kali lipat, atau ada nggak ketentuannya? Iya. Itu aja Mas. Iya, baik. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana dalam muamalah kita, dalam interaksi kita ya selama dalam berbisnis misalnya, kemudian ada pinjam meminjam. Ya, maka pinjam meminjam ini dia tidak termasuk dalam hukum jual beli, yang artinya tidak boleh dalam akad pinjam meminjam. Kalau itu akadnya pinjam meminjam, akad itu ditanyakan pinjam meminjam, maka kaidahnya adalah disebutkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba.
Ya, kullu qard, setiap akad pinjam meminjam yang mengambil manfaat darinya maka dia termasuk riba. Riba ya. Jadi kalau akadnya pinjam, misalnya saya pinjam sama Bapak 100.000, ya, maka tidak boleh mengambil manfaat dari peminjaman ini. Misalnya Bapak kemudian nanti pulanginya 150.000 ya. Nah ini berarti mengambil manfaat. 50.000-nya riba. Ya, bahkan manfaat yang diambil bukan hanya berupa tambahan uang. Tapi misalnya, Pak, Bapak saya pinjamin 100.000, tapi tolong Pak, Bapak kayaknya terapis ya Pak, tolong pijitin saya Pak, sebentar Pak. Minjemnya riba. Ya, karena mengambil manfaat. Karena di situ ada mengambil manfaat dari apa yang dipinjamkan. Karena kaidah tadi kaidah kullu qardin, semua yang bersifat yang berakad pinjam meminjam yang mengambil manfaat darinya maka dia riba. Maka dia riba. Misalnya habis ngasih pinjaman Pak, nih saya pinjamin Pak 5.000. Pak, Bapak mau kemana Pak? Mau ke depan ya Pak? Pak, saya numpang Pak ya di mobilnya Pak ya. Ini riba. Ini juga riba. Berarti nggak ya? Lalu bagaimana untuk bisa mendapatkan keuntungan? Ya kalau kita misalnya memberikan sesuatu kebaikan pada orang, misalnya uang, berarti bukan akad pinjam. Ya, akadnya misalnya bagi hasil. Pak, gimana? Saya nggak bisa minjemin Pak, saya kan juga pengen punya keuntungan, ya kan? Berarti akadnya dirubah. Akadnya bagaimana kalau saya modalin? Ya. Bapak kayak mau minjem tuh mau usaha ya Pak ya. Gimana kalau Bapak adalah sebagai pebisnisnya, pekerjanya, saya sebagai pemodalnya. Nanti hasilnya kita bagi hasil. Nah ini halal. Ya. Ini namanya mudharabah. Ya kan ada pemodal, ada pengusahanya. Ya, kemudian si pemodalnya memberikan pinjam, buat pinjaman, memberikan modal. Yang modal sebagai sebagai usahanya, ya upayanya, dan ini ikhtiarnya adalah dia mengelola, si pengelola. Ya, jadi kalau Bapak ingin dapat keuntungan, Bapak sebagai pemodal, Bapak kasih modal kepada orang tersebut untuk mengelola modal tersebut dari suatu usaha yang akan dia jalankan. Kemudian hasil itu baru dibagi. Ya. Hasil keuntungan itu dibagi, dan ini sifatnya harus akadnya harus fluktuatif. Ya, jadi tidak boleh keuntungan diambil itu dari modal, tidak boleh. Misalnya saya kasih modal 10 juta, nanti pokoknya saya nggak mau tahu, saya ingin 20% dari modal saya kasih sama kamu. Ini riba. Kalau ini riba. Tapi kalau misalnya nanti pembagian hasilnya itu dari keuntungan yang akan didapatkan, lalu disepakati misalnya nanti keuntungan didapatkan kamu karena kamu yang capek ngelola, kamu 60%, saya 40%. Bisa disepakati. Apa? Harus pekerjaannya 60%, kita 40%. Itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Gak ada aturan. Tidak ada aturan yang baku. Artinya kesepakatan selama itu disepakati, misalnya karena dilihat dihitung kayak lebih banyak pekerjaannya, lebih capeknya si pengelolanya, sementara modalnya nggak seberapa, misalnya ya contohnya kalau kita lihat, maka kemudian ditentukan, disepakati sama-sama dengan kerelaan, pengelolanya 60%, pemodalnya 40%, atau apa yang disepakati boleh, atau sebaliknya juga boleh. Karena merasa dia modal penuh, pengusaha pengelolanya juga cenderung mengelola, kemudian disepakati, bagaimana kalau saya modalnya saya dari saya semua, tempatnya, barang-barangnya, gimana kalau saya 70%, Bapak yang mengelola 30%. Kemudian disepakati, tidak ada masalah. Tidak masalah. Itu hukumnya halal. Itu baik. Yang kedua, tidak ada penentuan berapa keuntungan yang diambil dari produk yang kita jual. Pada asal tidak ada. Pada asal tidak ada. Misalnya kita nggak tahu barang-barang yang beredar yang dijual berapa keuntungannya, kan tidak ada, ya. Tapi di pasar misalnya ada standar misalnya. Ya kan itu akan kembali kepada kita kalau misalnya produk yang banyak dipasarkan, ya. Kemudian kita mengambil margin yang tinggi, sementara produk yang sama dengan produk yang kita jual mengambil keuntungan sekian. Berarti kan akan berimbas kepada orang akan lebih membeli produk yang sama dengan harga yang murah daripada apa yang kita jual, kan kerugian buat kita. Ya pada asal tidak ada penentuan itu. Ya tapi akan merugikan itu. Ya, itu sangat dipikirkan oleh para pebisnis. Kalau saya tinggikan, sementara produk yang sama harganya lebih murah misalnya. Berarti nggak layak jual nanti. Merugikan atau tidak merugikan?
Pak, intinya tidak ada masalah itu. Ya. Kecuali ditimbun, nah ini nggak boleh. Yang sengaja dia beli banyak ditimbun, nanti akan dia jual ya dengan setinggi-tingginya karena nggak ada lagi barang di pasar. Ya itu ini kezaliman, ini berbeda kasus. Lalu ditentukan semaunya margin setinggi-tingginya karena nggak ada barangnya di pasaran karena sudah habis dibeli sama dia, lalu dia timbun dalam beberapa waktu lalu dia keluarkan. Nah, ini masalah lain ini. Ini masalah ini kezaliman. Dan itu banyak terjadi di masalah. Ya, taib ya. Ya. Ini mengenai haram dan halal bisnis yang. Jadi misalnya di Indonesia ini ada peraturan barang ini nggak boleh masuk. Secara agama boleh lah, nanti kita bisnis barang ini di negara lain pun boleh, di Indonesia ini nggak boleh. Nah kita bisnis itu kira-kira itu halal apa halalnya kita ikut yang mana? Antara di Islam boleh, di negara ini nggak boleh. Yang tidak membolehkan negara. Ya, hukum undang-undang Indonesia itu. Iya berarti harus taati. Ya kalau negara yang melarang, walaupun pada asalnya produk itu halal, tapi negara punya kebijakan dengan punya kebijakan, punya pandangan, punya maslahat yang dilihat oleh negara, kemudian barang tersebut yang pada asalnya halal kemudian dilarang untuk diperjualbelikan di negara tersebut. Bagaimana penduduknya ketika dia tetap menjual produk tersebut yang dilarang negara, maka berdosa, maka tidak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allah mengatakan dan taatilah Allah dan Rasulnya, ya, dan juga taatilah pemerintah kalian. Ya, kita disuruh mentaati pemerintah. Kita buat undang, buat aturan, ditaati. Selama aturan itu bukan dalam rangka bermaksud kepada Allah, maka ditaati. Ya. Kecuali misalnya aturannya bermaksud pada Allah, berarti kita nggak taati. Ayo misalnya negara menghalalkan warganya boleh main judi, dilegalisir perjudian oleh negara. Ya, nah setiap orang negara berhak dan boleh main judi. Kita ikuti apa enggak? Enggak diikuti kalau ini. Ini tidak boleh diikuti. Walaupun negara melegalisir perjudian, apa kita boleh kemudian dengan alasan kan kita ikut ya mensukseskan program pemerintah dengan judi banyak keuntungan yang akan didapat oleh negara misalnya ya. Kita mensukseskan program pemerintah dengan berjudi misalnya ya. Apa kita taati? Tidak taati. Kenapa? Karena kaidah ketaatan kepada pemerintah dan mengikuti ketaatan Allah dan Rasul. Ya. Ketaatan kepada pemerintah dan mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau di situ tidak ada ketaatan kepada Allah, melanggar ketaatan kepada Allah, maka tidak ditaati. Maka tidak ditaati. Itu Pak ya. Ini misalnya dilegalisir perjudian. Kan berarti legal. Berarti boleh dong kita kan ketaat sama pemerintah. Ini bukan pada kaidah sama pemerintah ini. Karena Nabi mengatakan innama ta'a fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan kepada siapapun itu dalam hal kebaikan. Ya, kalau Nabi mengatakan la ta'ata fi makhluqin li ma'siyatil khaliq, kata Nabi SAW, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka bermaksud kepada Allah Al-Khaliq. Ya, dalam rangka bermaksud tidak ada ketaatan. Hatta orang tua kita, bapak ibu kita, yang melarang kita, yang besar kita. Kalau yang disuruh kepada kita ada kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ditaati. Yang pada asal kita disuruh berbakti, mentaati kedua orang tua kita. Tapi kalau yang diperintahkan orang tua kita bermaksiat kepada Allah untuk bermaksud kepada Allah, maka tidak ditaati. Begitu pemerintah kita. Ya Allah. Insyaallah itu cukup sampai di sini Bapak sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.